Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my students? I hope you are okay ya, semuanya baik-baik. Mudah-mudahan hari-hari kalian adalah hari-hari yang senantiasa diliputi dengan kebahagiaan, kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini saya ingin mengirimkan sebuah video, jadi menyampaikan sebuah video kepada kalian. Semoga kalian bisa menyimak video ini dengan baik. Wajib ya. Jadi bukan semoga lagi, tapi dipastikan kalian harus simak video ini dengan sangat baik. Karena pada ujung-ujungnya nanti adalah saya tugaskan kalian membuat sebuah resumen tentang tentang video ini. Kenapa saya buat video ini? Ini adalah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab saya bahwa ada beberapa kali ya saya tidak masuk ke kelas kalian. Jadi mohon, karena saya tidak masuk ke kelas kalian karena bukan sengaja, tapi karena ada beberapa tugas yang harus saya selesaikan di luar, maka tidak sempat masuk ke kelas kalian sehingga pembelajaran di tatap mukanya menjadi terkendala. Nah, jadi untuk itu saya kirimkan video ini. Nah, video ini adalah tentang news item. Jadi this is about news item, and I know that you all know about this because before I send this video to you, I have talked about this before ya. Jadi sebelumnya saya sudah pernah bicara tentang news item ini walaupun sedikit. You know that is news item. Okay, now sebelum kita memulai pembahasan, kita lihat tujuan pembelajaran, yaitu nanti kalian akan bisa mengidentifikasi fungsi sosial. Ingat, fungsi sosial itu selalu ada pada setiap teks, kemudian struktur teks dan unsur kebahasaan. Kemudian lagi nanti kalian harus bisa menjelaskan struktur teks itu dengan mandiri dan penuh tanggung jawab. Jadi nanti dijelaskan ya tentang struktur teksnya. Berikutnya nanti kalian harus bisa menggali informasi dengan cara menganalisis teks news item. Nanti kita kasih news itemnya. Ini untuk tujuan pembelajaran nanti di tatap muka ya. Mudah-mudahan setelah ini video ini dikirimkan kepada kalian sebagai pembuka ya. Jadi sebagai referensi kalian ketika kita bisa tatap muka minggu depan insya Allah. Nah, tujuan pembelajaran pada ranah keterampilan, nanti kalian harus bisa membuat sebuah bentuk news item itu secara mandiri maupun secara berkelompok. Dan tentunya nanti kalian harus bisa mengkomunikasikan, yang mana maksud mengkomunikasikan di sini adalah kalian bisa nanti mempresentasikan news item kalian, teks news item kalian, baik secara mandiri maupun berkelompok. Okay, now let's go to the definition of news item. What is news item? News items is a text which informs readers about events of the day. The events are considered newsworthy or important. Jadi news item itu adalah teks yang menginformasikan pembaca tentang suatu kejadian. Nah, kejadiannya itu dianggap penting untuk diketahui orang-orang. Kenapa dianggap penting untuk diketahui orang-orang? Karena kejadian tersebut akan mendatangkan suatu efek atau suatu wawasan bagi orang lain. Jadi kalau berita itu, nah it means if there is an important event that should be known by many people, then this event deserve news. Jadi kalau memang berita itu ya dianggap berita itu harus diketahui orang lain, maka ini dianggaplah sebagai sesuatu yang important tadi. Tetapi, nah, the news text is called the news item text. However, if there are events that people do not deserve, then they are not definitely worth to be news. Kalau misalnya tidak kejadian itu tidak penting ya, tidak perlu diketahui orang atau tidak perlu orang lain menerima berita itu, artinya berita itu dianggap bukan sesuatu yang penting untuk diketahui. Contoh ya, kalau misalnya di dalam rumah tangga nih terjadi perkelahian anak dengan anak, orang biasanya terjadi perkelahian, itu saya kira bukan sesuatu yang penting untuk diketahui ya. Jadi jangan dibuka berita di dalam rumah misalnya, jangan dibuka-buka because it is not
not newsworthy or important to know by people ya. Nah, tetapi misalnya nih ada kejadian di Barito Selatan terjadi banjir misalnya. Nah, itu adalah newsworthy. Kenapa disebut newsworthy? Karena mungkin dari berita yang disampaikan nanti ada tindak lanjut dari pemerintah, misalnya orang-orang tahu, oh ada banjir di Barito Selatan. Lalu apa yang akan dilakukan? Nah, begitu. Jadi inilah yang disebut dengan newsworthy or important. Nah, kemudian kita masuk pada generic structure. Ingat bahwa setiap teks itu memiliki generic structure-nya masing-masing. So, remember ya, for example, procedure text kemarin ya, the last meeting I have discussed about procedure text, and the procedure text has a generic structure such as goals, and then materials, and then what else? Method or step ya. Nah, this is the news item has generic structure such as main events, and then elaboration and resource of information. Apa sih main events itu? Nah, main events itu adalah kejadian yang berupa penjelasan sebuah kejadian yang berupa summary form. Kalau kalian pernah menonton berita di TV ya. Kalau kalian nonton berita di TV, kalian lihat sebuah orang apa namanya? Siapa sih namanya? Presenter ya. Presenter itu menyampaikan berita di dalam studio. Nah, biasanya di dalam studio dia menyampaikan berita secara singkat. Nah, jadi secara singkat, bla 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 di studio. Kemudian nanti setelah dia memberikan penjelasan secara singkat tentang headline ya, atau tentang berita itu secara singkat in summary ya, nanti akan dipertontonkan atau ditayangkan kejadian di lapangan. Nah, kejadian di lapangan ini disebut dengan elaboration or background events. Jadi disebut elaboration or background events. Kayak apa misalnya, Bu? Nah, begini. Di dalam background or elaboration atau background events ini, di sini nanti dijelaskan lebih panjang. Kenapa sih? Apa sih kejadiannya? Kenapa terjadi? Di mana kejadiannya? Siapa sih sumber informasinya? Atau apa namanya? Kapan sih kejadiannya? Nah, itu adalah pada bagian elaboration. Kalau di TV, tadi saya jelaskan, biasanya disampaikan summary dulu di dalam studio, kemudian ditayangkan di lapangan. Jadi nanti ada lagi presenter di lapangan ya, jadi disebut apa sih, reporter ya, reporter di lapangan yang menyampaikan kejadian itu secara rinci. Nah, inilah yang disebut dengan elaboration. Nah, kemudian ada lagi resource of information. Apa sih resource of information? Resource of information itu artinya adalah sumber informasi, yang mana sumber informasi ini bisa didapat daripada orang-orang yang terlibat di dalam kejadian tersebut. Baik itu saksi-saksi ya, kemudian kepolisian. Nah, pokoknya orang-orang yang terlibat dalam kejadian tersebut. Contoh misalnya nih, ada terjadi kejadian, kalau kalian baca di ini ya, di surat kabar. Biasanya kita berita ini ada di surat kabar atau di TV ya. Nah, misalnya nih di surat kabar kalian baca tentang berita di Barito Selatan terjadi pelecehan terhadap seorang anak di bawah umur ya. Nah, siapa resource of information-nya? Mungkin resource of information-nya nanti ada orang tuanya, kemudian ada pihak kepolisian yang menangani, kemudian ada pihak perlindungan anak misalnya. Nah, itu disebut dengan resource of information. Biasanya resource of information kalau secara tertulis ya di dalam sebuah teks news item, resource of information itu kita bisa langsung mengenalinya ya. Di mana? Karena di dalam sebuah teks news item nanti ada yang disebut dengan kalimat langsung. Nah, jadi biasanya seorang sumber informasi, dia di dalam bentuk tulisan itu akan ditulis dalam tanda kutip ya. Nah, jadi dalam tanda kutip, misalnya Kepala Kepolisian Barito Selatan. Nah, jadi Kepala Kepolisian Barito Selatan mengatakan bahwa begitu. Nah, jadi lalu tanda kutip. Nah, di dalamnya itu, yang itulah yang disebut dengan kalimat langsung. Dari siapa? Dari Kepala Kepolisian itu sendiri. Nah, jadi itulah yang disebut dengan resource of information atau sumber informasi. Selanjutnya, go to language feature of news item. Language feature atau ciri-ciri kebahasaan. Jadi ciri-ciri kebahasaan itu maksudnya adalah hal yang membedakan teks ini dengan teks yang lain. Jelas ya, language feature-nya setiap teks itu berbeda-beda. Jadi contoh ya,
Pertama, news item menggunakan simple language. Ya, jadi simple language. Jadi dia mungkin menggunakan simple present ya, boleh. Kenapa menggunakan simple present? Karena biasanya kan kejadian events in a day ya. Jadi silakan menggunakan simple present. Kemudian menggunakan saying verb. This is, nah, she said, informed, told, she reported, he said. Nah, for example. Lalu apa di dalam sini? Di dalam kalimatnya inilah berita itu terjadi. Nah, yang di sini tadi yang saya jelaskan sumber informasi ya, sumber informasi. Misalnya nih, the headmaster said. Nah, jadi misalnya the teacher informed. Nah, boleh. Nah, seperti itu. Apa yang di dalam sini? Inilah berita yang dimaksud tadi. Oke. Nah, di dalam bentuk tertulis, jadi ciri daripada news item itu misalnya nih di dalam koran biasanya ada beberapa sih yang seperti ini ya. Kalau kalian baca koran itu biasanya ada di depan paling awal dari sebuah berita biasanya mencantumkan kotak di mana berita itu dilansir. Misalnya beritanya terjadi di Barito Selatan, maka akan ditulis begini secara tebal, jadi bold ya, bold. Barito Selatan dalam kurung KP misalnya, di dalam kurung KP. Maksud dalam kurung itu apa? Nah, dalam kurung itu adalah koran atau newspapernya yang melansir berita. Contoh, Barito Selatan dalam kurungnya ada KP, berarti Kalteng Post. Ya, atau misalnya Barito Selatan dalam kurung Tabengan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu ciri daripada language feature. Sometimes, ya, jadi sometimes ada seperti itu. Harus seperti itu kah, Bu? Tidak juga, karena memang ada beberapa berita yang tidak berciri seperti itu. Cuma umumnya sih seperti itu. Oke ya, jadi bisa dipahami. Kemudian, using past tense in explaining news events. But if it is a fact that until now still happen or still in the form of fact, then can use simple present tense. Jadi boleh sih menggunakan simple past tense ya untuk menjelaskan news event. Kenapa boleh? Karena mungkin kejadiannya terjadi kemarin misalnya. Kemarin atau pagi tadi ya. Kejadiannya seperti itu. Nah, tetapi untuk sesuatu yang memang berlanjut ya. Jadi berita itu berlanjut, maka kita boleh menggunakan simple present. Oke ya. Nah, jelas sekali kemudian dia menggunakan time, place, and manner. Jelas time, place, and manner. Kenapa ada time, place, and manner? Karena nanti akan dipertanyakan kapan loh kejadiannya, kapan sih kejadiannya, di mana kejadiannya, bagaimana sih kejadiannya terjadi, tabrakan tadi gimana sih kejadiannya. Nah, itu kan artinya di dalam sebuah news item dia akan menggunakan time, place, and manner. Oke, selanjutnya kita masuk pada tujuan. Jadi tujuan daripada news item itu pastilah, karena tadi kan news item itu informs readers about event, maka tujuannya adalah to informs the readers about newsworthy or important events of the day. Tujuannya pastilah untuk menginformasikan pembaca tentang sebuah kejadian yang dianggap penting untuk diketahui. To present information the readers about newsworthy or important events of the day ya, begitu. Jadi artinya tujuannya ini adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang sebuah kejadian dianggap penting. Nah, itulah tujuan news item. Kita bandingkan dengan tujuan procedure text kemarin. Apa tujuan procedure text? Ayo, untuk apa? Nah, jadi tujuan procedure text kemarin adalah how to do or how to make something. Jadi how to do or how to make something. Jadi kalau ini adalah untuk memberikan informasi tentang suatu kejadian yang dianggap penting ya. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk pada contoh ya, the example of news item. It is the text of news item. Coach crash a party. Funny news item example. Jadi ini adalah berita yang lucu ya. Contoh berita lucu pada news item. Apanya yang lucu? Mari kita simak. Boxport, Mass. 6 cows crashed a party in Massachusetts and stole the beer, police say. Nah, jadi 6
apa ini? 6 sapi ya, crash a party in Massachusetts and stole the beer. Masa bisa sih ya 6 sapi mencuri bir ya. Nah, 6 sapi mencuri bir. Mungkin ini yang dimaksud dengan funny news itemnya. Jadi ada beritanya 6 sapi mencuri bir. Sekarang begini, police said. Nah, kalian tadi sudah saya sampaikan tentang apa namanya? Source of information. Nah, jadi atau tentang sumber berita ya, sumber beritanya, sumber informasinya. Nah, berarti di sini sumber informasinya adalah polis. The coach escaped from a nearby farm and headed straight to the graduation party. Jadi coachnya melarikan diri dari apa namanya peternakan ya, dari peternakan dan masuk pada menerjang ke sebuah pesta ya, graduation party. One of the attendees called 911. Jadi ada di situ yang hadir menghubungi 911. The homeowner told his daughter the revelry had gone too far. She came inside and said, "Dad, there's a cow outside." Jadi ada sapi Dad di luar, Kevin Spencer said. And I says, "That's it, party's over." Oke, sekarang partisnya over. Oke, party's over. Sudah selesai. Kenapa? Karena ada sapi yang masuk ya. Kemudian police said the cows were actually drinking the beer left on the picnic table. Nah, jadi cows-nya minum bir yang tersisa di atas meja piknik. Kok bisa ya? Nah, inilah yang disebut tadi funny news itemnya. Funny news item atau berita lucu ya, berita lucu yang terjadi di sini, Massachusetts. Nah, kalau misalnya seperti itu berarti berita ini disampaikan oleh polisi ya. They enjoy it. Nah, they went right for the beer. Letnan ya, sebenarnya mungkin letnan ya. Let James Ritter said. Letnan James Ritter said. Nah, they enjoy it. Pada kalimat ini, lihat kalimatnya berada di dalam tanda kutip. Nah, ini adalah kalimat langsung daripada James Ritter. Kalimat langsung, masih ingat kan tentang kalimat langsung? Yaitu kalimat yang langsung diucapkan oleh si pembicara, bukan diucapkan oleh orang ketiga. Kalau diucapkan oleh orang ketiga itu disebut kalimat tidak langsung. Dan kalimat tidak langsung tidak berada di dalam tanda kutip. Nah, kalau ini ada kalimat langsung. They enjoy it. Who are they? Nah, who are they? They yang dimaksud di sini siapa? They di sini adalah the cows. Enjoy it. Nah, apa yang dilakukan they? Yang dilakukan they adalah enjoy it. Enjoy it. It itu apa? It itu mau ke mana? Ke the beer. Nah, jadi sapinya menikmati the beer-nya. Nah, sapi menikmati the beer. Luar biasa ya. They went right for the beer. Lieutenant James Ritter said. When one was done, they'd knock another one over and take care of the beer. Nah, begitu. Officers steered the coast back to their farm. Officers steered the coast back to their farm. Jadi akhirnya petugas membawa lagi atau mengarahkan atau apa yang namanya menggiring para sapi itu kembali ke peternakan. Nah, ini sebuah berita ya. Jadi berita yang dianggap penting. Kenapa? Ada berita seperti ini ya. Lucu juga. Nah, sapi kok bisa minum bir begitu. Karena memang di luar negeri ya, di luar negeri orang minum bir ya, makanya sapinya juga bisa minum bir, oke ya. Nah, itu hanya sebuah berita berbentuk berita lucu. And then, nah, thank you. Nah, itu sedikit ya tentang news item yang bisa saya sampaikan. Ingat baik-baik untuk membuat resume daripada video saya.
Kalau misalnya kalian masih bingung, ya kalian boleh, atau sebenarnya bukan boleh sih, sebenarnya ini adalah usaha kalian. Coba kalian cari video-video yang menyampaikan tentang news item. You have internet, you have a good handphone, better than me ya. Jadi handphone kalian sudah luar biasa, lebih bagus daripada saya. Nah, jadi silahkan nanti dicari di internet sebagai referensi, tambahan referensi kalian tentang apa yang saya jelaskan ini. Yang pasti silahkan buat resumenya, nanti ketemu saya minggu depan, insya Allah ya. Ketemu saya minggu depan, kita akan membahas lebih jauh tentang hal ini. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.